Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel berbagi pengalaman. Sesuai tutorial dan sesuai permintaan dari teman-teman, di sini saya akan mencoba membuat video atau menerangkan pemasangan dioda atau pemilihan ampere dioda yang akan kita gunakan. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah membuat adaptor ataupun apapun ya, pakai trafo ini 10 ampere kecil. Dan di situ saya pernah menggunakan dioda yang kecil, 2 ampere bahkan 3 ampere atau 6 ampere. Nah, banyak sekali yang tanya bagi teman-teman semuanya. Mas, ini trafonya 10 ampere, saman pakai dioda 3 ampere, 2 ampere. Itu nggak meledak, Mas, nggak rusak diodanya. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, teman-teman. Kita penggunaan dioda itu harus tahu beban yang kita gunakan, guys. Bukan berarti trafonya 10 ampere berarti diodanya harus 10 ampere atau di atasnya. Trafonya 20 ampere, diodanya harus di atas 20 ampere. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Walaupun trafonya 30 ampere, kita pakai dioda 2 ampere, 1 ampere bisa. Yang penting kita harus tahu beban yang kita gunakan. Nah, apa yang dimaksud beban yang digunakan seperti itu? Ini saya contohkan saja ya. Kita ada kipas di sini. Nah, di sini kita mau menghidupkan kipas pakai trafo 10 ampere. Teman-teman bisa lihat di sini data kipasnya tuh sudah terlihat. DC 12 volt. Berarti setrumnya ini 12 volt ini ya. 12 volt setrumnya kipas. Terus ampernya dari kipas di sini tertulis 0,30 ampere. Berarti setengah ampere saja nggak ada ya guys. Di sini bebannya setengah ampere saja nggak apa-apa. Berarti kita pakai 1 ampere saja nggak apa-apa guys. Nah, ini pakai dioda kecil di sini nggak apa-apa. Contohnya untuk mengarahkan sini, untuk pakai dioda kecil nggak apa-apa. Karena di sini bebannya kurang dari 1 ampere, bahkan setengah ampere saja nggak ada. Nah, pakai ini kuat. Ini dibebani segini kuat karena diodanya ini 1 ampere di atasnya ini guys. Atau pakai di atasnya lagi pakai 2 ampere nggak apa-apa. Pakai 3 ampere nggak apa-apa. Atau pakai yang 6 ampere ini nggak apa-apa. Atau bahkan di atasnya nggak ada masalah guys. Itu nggak ada masalah. Cuman kalau kita pakai dioda yang ampernya lebih gede, ya kan kita harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi lor. Kalau ada yang ini murah, lebih murah dan udah mencukupi, kenapa harus cari yang gede-gede yang lebih mahal? Jadi seperti itu ya lor. Terus ada lagi kipas. Nah, ini kipasnya lebih kencang, lebih high speed. Yang tadi 0,30, di sini 0,70, berarti hampir 1 ampere, di atas setengah ampere ya. Kita di sini masih menggunakan dioda yang kecil 1 ampere, ini masih mampu guys untuk menyuplai si kipas ini. Nah, terus ada lagi guys ya. Ini ada kipas. Kipas ini tegangannya 12 volt, terus bebannya atau arusnya ini 2 ampere. Ini lebih kencang kipas high speed. Nah, kalau teman-teman pakai kipas yang 2 ampere bebannya, terus teman-teman gunakan dioda yang cuma 1 ampere, ya pasti diodanya panas guys. Tidak akan lama pasti akan terbakar atau mati atau rusak. Walaupun teman-teman pakai 2 ampere disamakan ya, diodanya 2 ampere. Ini bebannya 2 ampere. Ini pun rawan rusak guys. Rawan rusak sekali karena ini walaupun sama ya bisa jadi awet, bisa jadi rusak. Daripada rusak, cari amannya cari di atasnya guys. Cari yang 3 ampere. Nah, ini 3 ampere. Dioda ini berarti mampu dibebani oleh arus 3 ampere. Karena di sini kipasnya cuma 2 ampere. Nah, ini 2 ampere berarti dioda ini sudah mampu untuk menghidupkan kipas ini guys. Atau pakai yang 6 ampere nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan seterusnya, kalau teman-teman dihidupkan menggunakan power yang ampernya besar, contohnya power ini mampu sampai nyedot arus sampai contohnya 20 ampere atau 10 ampere gitu. Ya kita pakai diodanya ya harus yang besar guys, yang besar. Contohnya di sini ada dioda. Nah, ini 10 ampere. Kalau ini ada yang 50 ampere, ini pakai ini bisa. Harus kuat ya ini ya. Ini dilewati arus yang ampernya sampai 50 bisa. Untuk power untuk apa gitu. Tergantung arusnya.
Walaupun kita pakai 50 ampere dipasang di sini, kita pakai kipas yang kecil ini pun nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ya kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Pakai dioda 1 ampere aja bisa, harganya cuma 500. Kenapa kita harus pakai yang ini yang harganya sampai 15.000 ke atas? Kan buang-buang dana guys. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi penggunaan dioda itu tidak harus trafo segini ampere diodanya harus segini ampere, tidak. Tergantung beban yang kita gunakan. Oke ya teman-teman, mungkin dari video ini teman-teman yang pemula, tentunya yang masih belajar, yang sudah request bisa paham dari penjelasan di sini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.